Selamat pagi pemirsa, kembali dalam program News Update. Kami akan menghadirkan sejumlah kabar terbaru yang akan menemani Anda pada pagi hari ini dengan berita yang aktual dan terpercaya. Bersama saya, Fahira Azki, inilah kabar selengkapnya. Kita ke kabar pertama, pemirsa berita terkini kasus pembunuhan dan mutilasi seorang wanita yang ditemukan di dalam koper merah di Ngawi, Jawa Timur, terus bergulir. Pihak kepolisian telah mengungkap detail mengerikan terkait proses mutilasi yang dilakukan oleh tersangka. Proses mutilasi itu berlangsung selama 5 jam. Hasil pemeriksaan psikologis menunjukkan bahwa pelaku melakukan aksinya dengan tenang, tanpa keraguan, dan tanpa rasa iba, sehingga pelaku digolongkan memiliki kecenderungan psikopat. Tersangka RTH ini kini telah ditangkap dan dijerat dengan pasal berlapis, termasuk pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati dan hukuman seumur hidup. Pemirsa, pasca diresmikan kebijakan baru oleh pemerintah, warga di berbagai daerah mengalami kesulitan dalam mendapatkan gas LPG 3 kg. Kebijakan baru pemerintah yang bertujuan untuk memastikan subsidi tepat sasaran justru memicu antrian panjang dan kebingungan di masyarakat. Dalam beberapa hari terakhir, laporan mengenai antrian panjang warga di stasiun pengisian dan pengangkutan blok LPG dan pangkalan-pangkalan LPG telah menghiasi berbagai media, dari Rempoa di Tangerang Selatan hingga Sawangan di Depok. Warga rela berdesakan demi mendapatkan gas LPG 3 kg yang merupakan kebutuhan pokok. Isu ini bermula dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya terkait dengan larangan bagi pengecer untuk menjual LPG 3 kg. Pemerintah berargumen bahwa kebijakan ini diambil dengan tujuan agar subsidi LPG 3 kg tepat sasaran dan tidak dinikmati oleh kalangan yang mampu. Sebelumnya, masyarakat dapat dengan mudah membeli LPG 3 kg di warung-warung terdekat. Namun, kini mereka harus mendatangi langsung pangkalan resmi yang seringkali lokasinya jauh dari tempat tinggal mereka. Di sisi lain, kita mendengar langsung keluhan dari masyarakat kecil yang merasakan dampak dari kebijakan ini. Antrian panjang, kesulitan transportasi, dan proses pendaftaran yang rumit menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Kebijakan ini tentu memiliki tujuan yang baik, yaitu memastikan subsidi tepat sasaran. Namun, implementasinya perlu dievaluasi agar tidak justru memberatkan masyarakat kecil. Kita tinggalkan sejenak kabar yang memanas dan beralih ke Bogor, Jawa Barat. Tabrakan beruntun terjadi di gerbang tol Ciawi yang menewaskan total 8 orang dan 11 lainnya luka-luka. Pada Selasa malam, 4 Februari 2025, sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat, sebuah truk pengangkut galon diduga mengalami remblong dan menabrak kendaraan yang sedang mengantre di gerbang tol Ciawi arah Jakarta. Kecelakaan ini melibatkan 6 kendaraan dan mengakibatkan 3 diantaranya terbakar dan 3 lainnya ringsek. 8 orang tewas di tempat kejadian dan 11 lainnya mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi. Menurut keterangan Kapolresta Bogor Kota, Kombes Eko Prasetyo, kecelakaan ini bermula ketika truk dengan muatan galon melaju dari arah Ciawi menuju Jakarta dan diduga mengalami gagal fungsi rem. Petugas dari Jasa Marga dan kepolisian segera tiba di lokasi untuk melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas. Akibat kejadian ini, gerbang tol Ciawi sempat ditutup sementara dan lalu lintas dialihkan ke gerbang tol Bogor 2. Jasa Marga telah membuka kembali beberapa gardu tol untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. Kita beralih ke kabar Jakarta Barat. Rumah Sakit Polri menerima tambahan kantong jenazah dari lokasi kebakaran Glodok Plaza. Hingga saat ini total sudah 16 kantong jenazah yang berada di Rumah Sakit Polri untuk proses identifikasi. Kombes Heri Wijatmoko, Kabid Jendokpol Rumah Sakit Polri, menyampaikan bahwa kantong jenazah ke-15 diterima pada Jumat 31 Januari lalu dan kantong ke-16 diterima pada Selasa 4 Februari. Sebelumnya, pihak Rumah Sakit Polri telah menyampaikan bahwa dari 14 kantong jenazah awal, 2 diantaranya tidak berisi bagian tubuh korban. Tim forensik terus bekerja keras mengidentifikasi jenazah.
Kabid Lab DNA Idrus menyatakan bahwa 34 sampel DNA telah diambil dari 12 kantong jenazah yang berisi bagian tubuh korban. Selain itu, 21 antemortem juga telah diterima dari pihak keluarga yang melaporkan kehilangan anggota keluarga akibat kebakaran ini. Hingga saat ini, tim berhasil mengidentifikasi 6 jenazah korban kebakaran Glodok Plaza. Mereka adalah Zuki F. Rahja, laki-laki 42 tahun, Aulia Belinda, perempuan 28 tahun, Asima Yukari, perempuan 29 tahun, Desti Eka Putri S, perempuan 24 tahun, Karen Shalom Jeremia, perempuan 21 tahun, Ade Arianti, perempuan 30 tahun. Identifikasi telah dilakukan berdasarkan pemeriksaan DNA dan dalam beberapa kasus juga berdasarkan data medis. Saya sudah kabar pagi hari ini. Saya Fahira Azki. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat menjalankan aktivitas. Selamat pagi. Sampai jumpa.